warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anda semua yang telah menghadiri sesi konseling pada kali ini. Sebelum itu, bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yang pada makan? Belum, Bu. Jadi lapar kan nih? Lapar, Bu. Gak apa-apa. Iya, Bu. Ya, oke. Sebelum memulai acara sesi konseling lebih lanjut, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing agar diberi kelancaran dalam sesi konseling. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum itu ada yang tahu apa itu sesi konseling? Tidak, Ibu. Jadi sesi konseling kelompok itu adalah sebuah bantuan yang diberikan oleh konselor kepada kliennya untuk memecahkan masalahnya dalam dinamika kelompok. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah pribadi, membantu masalah teman-temannya atau orang lain, serta berlatih dalam berkomunikasi. Nah, nampaknya karena belum pada makan nih kan, jadi pada loyo nih. Bagaimana kalau misalnya kita melakukan ice breaking? Boleh, Bu. Ya, jadi kalau ibu bilang tanggal, tepuk tangan. Kalau ibu bilang tunggal, nggak tepuk tangan. Oke, Bu. Kita mulai ya. Kita fokus. Tanggal, 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 tunggal, tunggal. Ya ibu nggak apa-apa, kan saya lihat. Tunggal, tanggal, tunggal, tunggal, tanggal, tanggal, tunggal, tunggal, tanggal, tunggal, tanggal, tunggal, tanggal, 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 tunggal, tunggal, tanggal, tunggal, 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 tanggal, tanggal, tunggal, tanggal, tunggal, tanggal, tunggal, tunggal. Fokus ya, baru melupakan. Ya, Bu. Oke, karena sudah fokus, marilah kita mulai acara sesi konseling ini. Oke, Bu. Kenalan dulu. Perkenalkan, nama Ibu Ayu Sekaronati, bisa dipanggil Ibu Sekar. Di sini Ibu sebagai pimpinan kelompok yang akan mengatur jalannya diskusi pada pagi ini, dan kalian adalah sebagai anggota kelompok yang hadir pada pagi ini atau partisipan aktif dalam sesi konseling kelompok ini. Selanjutnya Ibu ingin mengenalkan lebih dalam, boleh dimulai dari sebelah kanan Ibu. Perkenalkan, nama saya Nazla Sutirasi. Saya sekarang sedang di kelas 10. Perkenalkan, nama saya Setia Agustina. Saya sekarang di kelas 11. Perkenalkan, nama saya Haifida. Biasa dipanggil Lirin. Saya dari kelas 12. Kenalkan, nama saya Natasha, biasa dipanggil Natasha, saya juga dari kelas 12. Perkenalkan, nama saya Kalispa Imanda, Bu. Dari kelas 11 IPS 1. Jadi perkenalkan, nama saya Mudasina Kristiana Melati. Saya dari kelas 10, Bu. Biasa dipanggil Didi, Bu. Jadi Nak Najwa, Setia, Lirin, lalu Natasha, Kaliska Iwanda, dan Didia. Baiklah, jadi ada beberapa cara dalam melakukan konseling ini. Jadi kalian itu dapat mengutarakan masalah pribadi kalian secara terbuka di sini. Boleh dimulai dari sebelah kanan Ibu? Kalau saya sih, Bu, kurang disiplin tentang waktu, Bu. Kalau saya, Bu, kurang bisa mengontrol omongan sendiri. Selanjutnya, Saya, Bu, tidak bisa mengatur keuangan saya, Bu. Kalau saya lebih ke kalau ketemu orang dari masa lalu yang ada saya itu langsung kayak keinget, jadi merasa was-was tadi kalau mau ketemu. Kalau saya apa Bu, merasa takut ketemu orang itu jujur, karena
diselesaikan? Opsi Bu, kalau menurut saya Bu, karena kan tadi kan ada dua opsi yang sama pengalaman. Tadi kan ada masalah. Kalau saya sih Bu, lebih ke masalah menjadi Tasya aja Bu. Manda dan Tasya. Ada lagi opsi? Menurut saya juga Bu, Manda dan Tasya juga. Karena lebih banyak Manda dan Tasya ya dari dua orang. Jadi kan memilih masalah Tasya mana? Manda aja Manda aja Bu. Karena lebih kayak sakit kali kayaknya. iya Bu, setuju Bu. Jadi sepakat ya masalah Manda yang kita angkat pada hari ini. Sepakat, Bu. Ya seperti yang Kak Manda bilang tadi bahwasannya dia itu jadi menutup diri ya akibat traumanya karena pernah dibully tadi ya Manda. Kalau boleh tahu boleh diceritakan bagaimana awalnya? Jadi Bu, pas saya SMP itu ada pengalaman yang tidak saya itu Bu sama teman-teman. Mungkin karena saya terlalu aktif gitu di kelas, akhirnya saya dibully sama orang yang pintar juga, tapi dia mungkin merasa tersaingi gitu Bu. Jadi dia masuk teman-teman, terus karena dia kaya juga Bu, jadi dia ngajakin teman-teman untuk ke sana sini, tapi saya dikucilkan Bu. Terus pernah juga pas saya ulang tahun, pas mereka ulang tahun, pas mereka tahu saya ulang tahun Bu, saya diikat Bu di di pohon, terus dilempari gitu Bu sama tepung sama telur gitu Bu. Terus kayak rambut saya diacak-acak di kepala saya ditempel gitu Bu. Terus pernah juga rambut saya dipotong Bu sama mereka Bu, diletakin permen karet juga pernah di tempat duduk saya. Terus pernah juga di tempat duduk saya itu dilemparin tong sampah gitu dibuang di tempat duduk saya Bu. Dan sangat disayangkan pas saya SMP itu sangat guru BK-nya tidak berkutik itu karena si teman saya yang berpuasa ini kebetulan ibunya itu juga guru di situ Bu. Jadi saya merasa takut buat berteman karena awalnya saya kira ada satu orang yang berteman tuh benar-benar iya sama saya, ternyata dia cuma suruhan orang itu Bu buat mengetahui diri saya kita lebih dalam, dan akhirnya menyebarkan gosip yang tidak Bu. Makanya saya lebih menutup diri sekarang dan takut buat berinteraksi gitu. Serius ya. Jadi waktu kamu katakan kamu diikat itu maksud itu diikat badannya atau dipegangin dengan teman-teman yang lain? Iya Bu, dipegangin sama teman-teman yang lain gitu maksudnya. Bagaimana? Apakah ada yang pernah mengalami masalah seperti Manda ini? Tidak Ibu. Tidak Ibu. Jadi sangat dalam ya masalah Manda ini. Kalau boleh tahu bagaimana respon kamu saat itu? Tentu saja karena kalah jumlah saya sendiri dan orang itu banyak Bu, jadi saya terpaksa harus takut, saya diam, berusaha melapor juga percuma karena dia termasuk orang yang berkuasa di sekolah itu, dan saya tidak kuat Bu untuk melawan secara fisik, juga tidak kuat gitu Bu. Apakah kamu pernah menceritakan masalah itu terhadap orang lain? Orang tua, kawan dekat atau semacamnya? Karena orang tua saya sibuk bekerja Bu, kurang ada waktu untuk ngobrol sama saya gitu. Jadi saya itu nggak bisa cerita sama mereka Bu. Saya benar-benar mendengar sendiri Bu. Jadi ini pertama kali yang kamu cerita di di forum ini. Iya, akhirnya saya berusaha untuk bercerita di sini Bu. Karena sudah tidak kuat lagi untuk memendam semua. Sebelum itu Ibu juga terima kasih ya terhadap Manda karena telah berani untuk menceritakan masalah pribadinya dalam forum ini. Jadi Ibu harap semoga konseling yang akan berlangsung pada pagi ini dapat menyelesaikan masalah Manda ya. Iya Bu. Jadi kan Manda ini dibully nih ceritanya sehingga menutup diri terhadap lingkungan sosialnya.
Apakah Manda ada teman yang masih dipercayai sampai sekarang? Sebenarnya ada satu orang yang menolong saya, Bu. Cuman nggak dekat, Bu. Cuma menolong saya pas kuliah, Bu. Ya cuma satu orang itu sih, tapi nggak tahu saya atau enggak, tapi ya dia nolong aja, Bu. Sampai saat ini apakah Manda masih sulit untuk mempercayai seseorang? Tentu saja iya. Itu diikat badannya atau dipegangi dengan teman-teman yang lain? Iya, Bu. Dipegangin sama teman-teman yang lain gitu maksudnya. Bagaimana? Apakah ada yang pernah mengalami masalah seperti Manda ini? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Jadi sangat dalam ya masalah Manda ini. Kalau boleh tahu bagaimana respon kamu saat itu? Tentu saja karena kawan juga saya sendiri dan orang itu banyak, Bu. Jadi saya terpaksa harus takut, saya diam, berusaha melapor juga percuma karena dia termasuk orang yang berkuasa di sekolah itu dan saya tidak kuat, Bu, untuk melawan secara fisik juga tidak kuat gitu, Bu. Apakah kamu pernah menceritakan masalah ini terhadap orang lain? Orang tua, kawan dekat, atau semacamnya? Karena orang tua saya sibuk bekerja, Bu, kurang ada waktu untuk ngobrol sama saya gitu. Jadi saya itu nggak bisa cerita sama mereka, Bu. Saya benar-benar mendemnya sendiri, Bu. Jadi ini pertama kali yang kamu cerita di apa namanya di forum ini. Iya, akhirnya saya berusaha untuk bercerita di sini, Bu. Karena sudah tidak kuat lagi untuk memendam semuanya. Sebelum itu Ibu juga terima kasih ya terhadap Manda karena telah berani untuk menceritakan masalah pribadinya dalam forum ini. Jadi Ibu harap semoga konseling yang akan berlangsung pada pagi ini dapat menyelesaikan masalah Manda ya. Iya, Bu. Jadi kan Manda ini dibully nih ceritanya sehingga menutup diri terhadap terhadap lingkungan sosialnya. Apakah Manda ada teman yang masih dipercayai sampai sekarang? Sebenarnya ada satu orang yang menolong saya, Bu. Cuman nggak dekat, Bu. Cuma menolong saya pas kuliah, Bu. Ya cuma satu orang itu sih, tapi nggak tahu saya atau enggak, tapi ya dia nolong aja, Bu. Oke, kepada teman-teman yang lainnya, apakah ada yang ingin memberi tanggapan atau pertanyaan kepada Manda? Saya, Bu. Oke. Saya mau nanya ke Manda. Untuk kejadian pembulian ini terjadi di kelas berapa sih, Man? Atau berapa lama Manda merasakan kejadian itu? Waktu itu sebenarnya kan aku sekolah di yayasan yang sama sama SD itu, jadi mereka itu udah satu yayasan gitu. Jadi mereka emang orang yang mengatur ini, ketuanya ini itu emang orang sana, orang situ lah gitu loh. Jadi emang selalu jual satu, dan jadi pas aku jual satu, pas kelas 1 SMP itu dia udah nggak suka, udah mulai nggak suka. Jadi dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP itu juga entah kenapa bukan cuma teman sekolah saja yang membuli, tapi kakak kelas juga itu karena cowoknya itu suka sama aku gitu loh. Aku juga nggak pernah deket padahal, cuman karena dia suka jadi akhirnya aku dibully juga. Jadi hampir beberapa mungkin satu sekolah gitu loh. Jadi aku bingung mau kemana siapa, sampai akhirnya aku berusaha untuk menjauh dari lingkungan itu, aku masuk ke SMA kita ini. Saya, Bu. Iya, boleh. Oh iya, Manda. Itu kan sejak kejadian itu pas dari kamu SMP itu ada nggak teman yang rangkul kamu atau apa gitu? Sebenarnya ada satu orang yang nemenin saya, tapi bukan nemenin sih, lebih ke ngebantu. Misalnya saya udah selesai dibully, dia bakalan kayak ngebantu terus bilang jangan diem aja gitu, harusnya kamu tuh melawan gitu katanya. Tapi udah lama sih saya nggak ketemu sama dia.
sekuat ini dari SMP dan sampai SMA itu kamu nggak ada kayak ngadu ke kepala sekolah atau siapa gitu? Serasanya kalau ngaju juga percuma gitu, karena dia tuh orang yang berpengaruh di sekolah itu, apalagi ibunya itu juga guru di situ kan, jadi percuma. Kalau ngadu ke orang tua, udah berusaha untuk ngadu, pada akhirnya pasti tetap yang salah itu aku gitu loh. Terus orang tua juga sibuk buat kerjaan, jadi memang nggak ada waktu dan pertanyaan kamu tadi kenapa sih bisa sekuat ini gitu. Karena sebenarnya nggak sekuat itu, aku berusaha buat meraih diri hidup itu sebenarnya berkali-kali ya, cuman mungkin memang Tuhan masih sayang dan akhirnya ada aja kejadian kenapa nggak jadi, dan aku mikir gitu, oh besok aku harus nonton, misal aku lagi baca novel atau nonton drama Korea gitu, oh ini segini besok nih, minggu depan nih aku harus nonton sampai minggu depan nih, oh aku harus hidup sampai minggu depan nih gitu. Karena suatu hal-hal sederhana Tidak memicu nama tanda tangannya. ya. Nah ini saya Mau bertanya sama Wanda. Jadi semenjak Wanda sekolah di SMA ini ada juga nggak yang ngebully Wanda? Sebenarnya bukan ngebut di dalam hal fisik kita nggak gitu ya, cuman kayak kok pendiam banget sih gitu, kok kamu juga apa sih orangnya, kok diajak temenan nggak mau ya, karena saya menutup diri dan berusaha percaya sama orang lain, jadinya cuma kata-kata tebal seperti itu aja sih. Saya oke selanjutnya. saya mau kenal lagi waktu dulu pas waktu SMP itu pernah nggak ada berpikir untuk nggak masuk sekolah lagi karena kayak takut gitu? Berpikiran untuk gak mau sekolah tuh ada, cuman entah ya apa waktu itu aku mikir cuma ya udah sekolah nimba ilmu, terus aku harus juara agar orang tua aku tuh ngelirik aku, karena kalau aku nggak juara itu pada akhirnya bukan hanya di lingkungan sekolah tapi keluarga aku bakalan ngecemoohin aku gitu. Jadi aku pikir ya udahlah nggak apa-apa, teman-teman di sekolah yang penting di rumah enggak gitu, walaupun mereka cuek seenggaknya aku enggak dibully di rumah juga gitu sih, jadi penyemangat untuk tetap menuntut ilmu. Kalau momen-momen di rumah ada nggak yang buat Anda semangat bahagia gitu walaupun orang tua Anda cuek? Mau di rumah karena sebenarnya ada, cuma karena kalau orang tua aku tuh seringnya di luar kota, aku paling di rumah ya sama bibi ya sakit gitu, kayak dia udah kayak ibu kedua aku gitu sih. Bu, kasih tanggapan ya terkait masalah ini. Sebenarnya masalah ini kan udah parah banget ya, apalagi waktu video ini udah sampai diikat, itu udah main fisik. Harusnya ini apa ya, gimana sih? Udah bisa masuk ke apa? Yang mendukung nggak sih? Boleh dari Iya, saya gitu ya. Iya, udah tidak lanjut ini kan. ya tidak mulai bermasuk tindakan kriminal. Dan kalau misalnya dari guru itu harus ada peran pentingnya untuk bisa membela si Wanda harusnya, bukan malah takut sama si ibunya pelaku ini yang kebetulan guru. Buat apa juga kalau misalnya membela orang yang salah, apalagi di kondisi kita sekarang pasti kita melakukan sesuatu yang kebenaran pasti mungkin salah di mata orang, kayak orang lebih membela orang lain lebih membela yang salah gitu. Apalagi juga kalau untuk orang tua juga harus
ada perannya juga untuk membimbing kita, melindungi kita, atau dan menemani kita juga, harusnya itu. Untuk apa juga orang tua pergi ke sana kemari, tapi ujungnya nggak memperhatikan buat apa. Mungkin itu prinsip sama saya. Seperti yang dikatakan oleh Tasya tadi. Jadi setelah Manda mendengarkan tanggapan Tasya, apakah ada yang ingin Manda utarakan? Sebenarnya ya sih benar, bisa aja kalau kita itu mau ke jalan hukum, tapi karena saya pikir saya cuma punya diri saya sendiri, tidak ada yang mendukung, jadi saya takut untuk melakukan hal demikian. Pada akhirnya juga jalan hukum itu sangat sulit kalau tidak menggunakan uang. Apalagi di Indonesia ini polisi hanya akan bergerak ketika kita memberikan mereka uang. Ya percuma kedua orang tua itu pergi jauh-jauh sampai anak terbengkalai. Tapi tiap saya bilang seperti itu, pasti kedua orang tua saya akan mengatakan ini juga demi kamu. Kami kan cari uang buat kamu. Uang itu juga buat kamu. Padahal nggak selamanya hidup itu tentang uang. Nggak selamanya yang dibutuhkan itu uang. Tapi kasih sayang mereka. Saya tahu itu dan sebenarnya kita kejadian udah beberapa tahun yang lalu. Ya saya lagi proses untuk memperbaiki hutang saya, cuman ya itulah masih takut untuk memulai hubungan teman ataupun sahabat dan lainnya pada Jadi ini tanya sama kawan lain. Menurut kalian ada nggak ciri-ciri yang pernah kalian rasakan atau setelah mendengar sudah Manda nih, ciri-ciri setelah mendapatkan bullying itu seperti apa? Ciri yang begini, dia tidak suka kepada seseorang akan kelebihannya. Contohnya tadi si pelaku itu nggak suka si Manda karena si Manda ini kan pintar, juara satu buat. Jadi dia kayak karena merasa saya jadi ya dia membuli Manda gitu. Itu sih kalau saya rasa. Ada lagi setelah mendengar cerita Manda? Bisa jadi bu, karena kan tadi si Manda ada bilang ada yang suka cowok, ada yang suka semenjakan. Jadi karena itu bu, ya itu bu. ciri-ciri Aku gak saya gitu. Ada lagi yang lain teman-teman? Nah itu saja, udah panjang nih loh Manda ceritanya. Gak apa bilang aja. Kira-kira kenapa nih dia dibully kayak gitu? Sehingga sampai terjadi separah ini gitu. Karena kepintarannya kan. Dia karena kepintarannya, karena kecenderungan sosial ada pacarnya, ada dia, terus ya seperti mungkin orang tersebut seperti kayak nggak suka sama Manda, rasain kayak gitu ya. Karena memiliki kuasa yang lebih tinggi mungkin. Jadi ya apalagi kuasa itu sebenarnya kan nggak boleh terlalu Semena-mena. iya itu. Karena orang tua yang dulu bu, jadi dia tuh kayak gak mikir tapi ya kan aku anak dulu gitu, jadi bebas dia mau ngomong. Ada orang dalam gitu ya. Ada dan ada lagi yang berlaku gitu. Ada yang berbeda. Menurut kalian kemungkinan apa saja nih kemungkinan terburuk yang terjadi sebab dia itu telah dibully gitu? Kalau misalnya lebih apa ya, kalau salah satunya bisa apa akibatnya ya, bisa depresi karena tindak begini ini udah terlalu parah, apalagi udah sampai ke fisik gitu. Jadi kalau misalnya kalau pengen yang terjadi itu pasti sampai bisa bikin kita tuh ya depresi lah. Ya bu, terus kayak nanti dia bisa mengakhiri hidupnya. Tapi kan tadi sebenarnya juga ada cerita kayak itu sempat mau mengakhiri hidupnya ya mana? Iya. Kayak gitu bu. Terus dia kayak dia jarang keluar rumah, berdiam diri di kamar itu kan nggak bagus juga gitu bu. Banyak sosial interaksi
diskusi dengan orang lain. Terus kayak semana mungkin nafsu makanan kurang mungkin bisa juga ya kan Bu? Kurang atau beban yang ia rasakan ya, kesehatan yang tidak stabil, itu semua dirasakan oleh Manda kan? Benar sih Bu, apa yang teman-teman katakan tadi. Nih, Ibu punya pertanyaan lagi sama kalian semua. Jadi seperti apa nih? Seperti kan Manda tadi cerita bahwa ini dia ini salah sendiri dan tidak percaya terhadap orang lain. Jadi bagaimana nih supaya Manda dapat percaya atau tidak mengurangi rasa traumanya terhadap bullying tadi? Sudah untuk percaya terhadap orang lain seperti apa ya? Kalau menurut saya Bu, susah sih kalau udah kayak gini Bu, semacam percaya sama orang lagi Bu. Karena kayak udah kena batinnya gitu Bu. Iya. Tapi kalau tadi saya, Bisa sih kayak melakukan konseling gitu Bu. ya bisa aja. Terus konseling atau enggak pergi konsultasi ke psikiater bisa aja juga. Karena itu kan udahan ke mental gitu. Jadi boleh aja konsultasi ke psikiater atau konseling boleh tuh. Ya, mungkin itu aja. Tapi yang paling utama sih kayak orang tua sih Bu. Ya Bu, setuju, dukungan dari keluarga. Karena tadi orang tua dia kayak sibuk kerja, kurang perhatian sama anak. Karena kan apa biasanya itu kan anak kan kayak lebih suka orang tua itu perhatian sama anak. Iya Bu, kita harus memperbaiki orang tuanya dulu. Baru kita bisa ke psikiater. Ada dukungan emosional ya. Hubungan anak dan orang tuanya dulu diperbaiki. Dia ada yang disampaikan. Oke, jadi mungkin sedikit pesan dari Ibu terhadap Manda bahwasannya kamu ini bisa kok untuk percaya dan membuka hati terhadap orang lain. Ya mungkin ini memang cukup dalam masalahnya, Ibu juga dapat merasakannya. Tapi kamu itu dapat kok mempercayai itu semua memang susah awalnya. Kamu itu hanya butuh proses semuanya dari bantuan dari dalam hati kamu seperti itu. Jadi kamu juga dapat memvalidasi bahwa nggak apa-apa kok, hal wajar kalau percaya terhadap orang. Karena semua itu ada prosesnya seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian ya arahan dari Ibu dan sharing-sharing kita pada pagi ini. Kurang lebih mohon maaf dan terima kasih kepada Manda yang telah berani untuk mengungkapkan masalahnya di sini. Jika ada kurang lebih kata terhadap omongan Ibu minta maaf sekali lagi. Gitu Manda. Kalau untuk pesannya semoga sesi selanjutnya masih ada sering ngobrol ini Bu. Oke, bagus. Yang lainnya ada tambahan Bu? Ya, sekian. Menurut saya Bu, pesannya sudah sampai dulu. Pertama kita bisa kayak mendengarkan cerita dari semuanya, jadi kita bisa mencari solusi. Terus pesan saya semoga kedepannya kita bisa melakukan sesi konseling kelompok lagi dan bisa kayak mendengarkan dari cerita dan lainnya. Gitu aja Bu. Ya, Bu. Mungkin Pesan dari kegiatan ini menurut saya tentunya kita ikut berempati kepada Manda. Kita juga pasti ikut merasakan apa yang dia rasakan karena berada di posisi dia itu sangat tidak mudah. Butuh kekuatan mental yang sangat luar biasa gitu. Kemudian pesan untuk Manda, semoga Manda lebih kuat dan bisa lebih berani lagi dalam bersuara atau mengungkapkan apa yang terjadi pada dirinya. Dan untuk kedepannya semoga kita bisa melaksanakan konseling kelompok dan sesi. ada tambahannya? Ya, Tasya. Kesannya ya ini sangat berharga ya bagi kita, karena di sini kita bisa belajar untuk
terbuka, belajar untuk terbuka, bisa berani menyampaikan perasaan kita, menyampaikan masalah kita gitu. Walaupun sebenarnya ini nggak mudah ya, sangat berat, tapi kita udah berani gitu loh. Secara tidak langsung kita udah memberikan kepercayaan pada orang lain yang bisa dipercaya. Jadi ini bisa menjadi pelajaran untuk kita. Dan untuk pesannya semoga untuk kita semua bisa terbuka juga terkait permasalahan masing-masing. Jangan segan untuk menceritakan ini kepada orang yang dipercaya. Dan semoga kita bisa melakukan konseling kelompok ini dengan lebih menyenangkan dari saya. Karena apa yang ditambahkan? Pesan dari saya senang atas saya diri pada siang ini. Saya juga kita bisa dapat mendengarkan cerita dari Ramanda dari sini. Anda dapat berani mengungkapkan masalah kita ini. Pesan saya semoga Anda bahagia. Ya. Baik. Terima kasih kepada Anda semua yang telah dapat menghadiri sesi konseling kelompok ini. Ibu terima kasih kepada kalian semua. Dan Ibu juga ingin minta maaf bila Ibu ada salah kata dalam melakukan sesi konseling.